Selamat malam, Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondolik, Yedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya, Elsye Titi Halawa, pada acara podcast Papua Selatan. Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan dua bintang tamu yang luar biasa tentunya. Di sini ada Bapak Ediwai yang merupakan Kepala Sub Pemerintahan Otsus Provinsi Papua. Selamat malam. 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 Apa kabar Bapak? Syukur saya baik-baik saja dan satu kebahagiaan tersendiri bisa tampil menyapa masyarakat Merauke secara khusus di dalam media melalui media ini. Semoga ini menjadi bagian yang menarik. Kita panjang dan lebar berdiskusi tentang yang perlu didiskusikan. Luar biasa, sebuah kebanggaan dari kami juga bahwasanya malam hari ini bisa hadir Bapak Kepala Sub Pemerintahan Otsus Provinsi Papua untuk bersama-sama berdiskusi, berbincang bersama kami pada acara podcast Papua Selatan. Dan juga sudah ada bersama-sama dengan kita Bing Suci Rahalus yang merupakan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kabupaten Merauke. Selamat malam Bing Suci. Selamat malam moderator yang luar biasa. Apa kabar Bing? Puji Tuhan sampai dengan malam hari ini kabar sangat-sangat baik. Dan puji Tuhan juga hari ini saya dipercayakan bersama Bapak Ediwai. Di sini juga beliau selaku seniornya saya. Dalam kesempatan kali ini di podcast Papua Selatan untuk berdiskusi beberapa hal yang menjadi penting nantinya untuk kami bahas bersama. Iya, jadi untuk perbincangan kita malam hari ini jangan sampai dilewatkan oleh masyarakat Kota Merauke dan khususnya untuk pemuda yang ada di Kota Merauke ini karena Bapak Ediwai ini merupakan Kepala Sub Pemerintahan Otsus Provinsi Papua dan juga memiliki banyak pengalaman. Beliau juga merupakan mantan koordinator wilayah GMKI di wilayah 12 Papua dan Papua Barat. Benar, Bapak? Benar. Iya, dan juga rekam jejaknya ini kita akan mengetahui lebih jauh lagi. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam perbincangan kita, saya mengizinkan Bapak Edi untuk memperkenalkan tentang rekam jejak Bapak sebelum menjadi Kepala Sub Pemerintahan ini. Terima kasih ya. Uh, memperkenalkan diri itu penting supaya kita tidak menjadi asing bagi orang yang bertanya-tanya tentang diri kita. Saya itu Edi Wai. Hari-hari saya bekerja sebagai pegawai Bapeda Provinsi Papua dan dipercayakan dalam jabatan sebagai Kepala Subbidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus. Nah, selain itu, aktivitas saya di organisasi-organisasi yang pernah saya masuki sampai dengan pada level tertinggi di GMKI, pernah menjadi pejabat ketua cabang, terus di GMKI juga pernah menjadi koordinator wilayah 12 GMKI, dan terakhir saya adalah Ketua GAMKI Provinsi Papua. Saya kira itu dulu yang bisa saya antar sebagai perkenalan singkat saya. Iya, luar biasa ya. Kita sudah mendengarkan rekam jejak dari Bapak Ediwai sendiri. Dan tema kita malam hari ini kita akan berbincang, membahas mengenai generasi muda OAP membaca peluang dalam semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan mendengarkan gambaran umum dari Bapak Edi. Terima kasih. Ya, pilihan tema ini menarik untuk kita coba dalamkan. Nah, untuk membuka kasanah bagi banyak orang, saya coba mengantar dengan satu pemikiran yang dapat saya jelaskan begini.
ya ahli generasi atau ahli tanggung jawab kepemimpinan itu pasti terjadi dari para yang sementara di atas kita, atau yang boleh saya sebut dengan orang-orang yang terlebih dahulu. Dia akan kepada mereka yang kemudian menjadi bagian yang sama mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab pembangunan, yaitu ke orang-orang muda. Nah, dalam kepentingan ini, orang-orang muda tidak bisa saja membiarkan dirinya tanpa satu proses membuat dirinya berkompetensi. Nah, kompetensi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Dia itu diikhtiarkan, diusahakan. Nah, sangat menyesal, sangat rugi ketika sebagai orang muda kesempatan yang ada tidak termanfaatkan dengan baik, dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sehingga ketika peluang harus berganti peran yang lebih dulu kepada yang berikutnya, nah, teman-teman muda atau orang-orang muda tidak lagi merasa belum siap, tetapi telah siap untuk sebuah peran yang berganti. Nah, dalam kepentingan orang muda dan juga semangat Undang-Undang 2 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, ada bagian yang penting sekali kita coba berbicara. Undang-undang ini telah ada. Tentu saja undang-undang ini dia direfleksi dari berbagai kebijakan sebelumnya. Ada banyak keadaan yang kemudian bisa kita identifikasi satu persatu. Misalnya saja, mungkin ada keadaan yang belum adil, belum setara, belum bermanfaat, belum pasti, sehingga keadaan-keadaan itu dia memberikan satu dorongan untuk dirumuskannya undang-undang sebagai satu kekuatan yang boleh diarahkan bagi setiap mereka yang ada dalam satu wilayah. Berlakunya hukum itu atau berlakunya undang-undang itu dapat melihat itu sebagai satu peluang terbaik, dan dapat peluang itu dan boleh mereka dalam peluang, ada dalam kepentingan menjadi bagian dari peluang itu, mereka sudah ada dalam proses demi proses. Nah, bagian-bagian inilah yang kemudian penting sekali sebagai orang muda terus melihat datangnya sebuah undang-undang yang akan memberi satu kepastian tentang apa saja obsesi baru dari kaum orang muda untuk ada dalam melihat undang-undang ini sebagai satu peluang yang bisa dimanfaatkan bagi dirinya dan bagi kepentingan yang mendatangkan kebaikan atas dirinya, tetapi bagi orang-orang lain, sehingga ikut merasakan apa yang tadinya dipotret sebagai keadaan yang belum memadai itu bisa lebih baik lagi. Saya kira itu dulu saya membuka diskusi kita. Iya, luar biasa ya, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Wahai. Nah, kita melangkah lagi ke Ketua GMKI Merauke, Bing Suci Rahalus. Ada satu pertanyaan yang muncul ketika mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Edi Wahai ini. Bing Suci, apa yang sudah dilakukan GMKI Merauke dalam mempersiapkan diri dan membaca peluang? Baik, untuk pembukaan ataupun pemantik dari yang disampaikan Bapak Edi Wahai, ini saya rasa akan menjadi diskusi yang sangat menarik. Sebab kita lihat di sini bagaimana peluang yang harus ditangkap oleh pemuda terkait dengan masa depan bangsa dan negara, dan tentunya daerah di tempat di mana kita berada. Untuk itu, bagi pemuda tidak hanya berkuliah dan juga menyelesaikan studi, mendapatkan ijazah, bergelar sarjana, tetapi hard skill itu sangat diperlukan untuk
menggapai setiap dari apa yang menjadi peluang-peluang yang tentunya akan karena zaman sekarang orang tua mungkin mereka boleh berkata begini, begini, dan begitu. Tetapi bagi kita pemuda, kita yang akan menjalani di kemudian hari. Untuk itu penting adanya persiapan dari pemuda itu sendiri. Tentunya dengan didorong dari lingkungan, yang sangat penting adalah bagaimana ia membangun niat itu dalam dirinya sendiri. Tentunya dengan adanya wadah GMKI di Kota Studi Merauke, ini saya rasa sudah sangat membantu bagi teman-teman mereka yang berkuliah di sini dan tentunya mereka yang mau mengasah kemampuan mereka sehingga nantinya mereka tidak lagi menjadi begitu kaku dengan hanya menerima ilmu dari bangku perkuliahan, tetapi mereka juga di sini dilatih untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin dan juga bagaimana untuk memimpin dirinya sendiri. Itu saja mungkin dari kami GMKI. Iya, Ketua. Dan yang ingin saya tanyakan lagi ke Ketua, sejauh ini yang tadi Ketua sudah sampaikan bahwa memang di Kota Studi Merauke ini GMKI sendiri telah dilatih ya dengan berbagai hal. Nah, hal-hal apa saja nih Ketua jika kita lihat untuk membaca peluang yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ediwai sendiri, apa yang sudah dilakukan GMKI Merauke sejauh ini dalam mempersiapkan semua itu? Baik, untuk GMKI Merauke sendiri, kami sebelum melakukan suatu pekerjaan ataupun program, kami ada dalam sidang pleno 1. Untuk itu dalam beberapa proker yang kami jalankan, memang ada di situ namanya proses pendidikan kader. Di dalamnya kami lakukan implementasi PDSPK. Selain itu kami juga membuka ruang ataupun membuka diri bekerja sama dengan kemitraan dari pemerintah maupun swasta untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang mana itu sangat membantu untuk mendukung para kader GMKI sendiri. Dan juga kami mendorong beberapa kader yang tergabung dalam GMKI, kita mendistribusikan mereka diantaranya di perguruan tinggi, mereka mengambil posisi-posisi dan jabatan di sana. Ada juga pendistribusian senior yang kami dukung dalam distribusinya ke pemerintahan maupun dalam birokrasi dan juga legislatif. Itu yang sementara sejauh ini persiapan dari GMKI sendiri untuk mendorong kader dari GMKI untuk mendapatkan peluang yang tentunya sudah di depan mata sebenarnya. Iya, kita sudah mendengarkan ya yang sudah disampaikan oleh Bing Sucirahalu selaku Ketua GMKI Merauke. Dan di sini timbul pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ediwai. Kita berbicara tentang generasi muda OAP membaca peluang dan dengan semangat UU nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kalau kita melihat organisasi ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan juga dari pemerintah daerah. Nah, sejauh ini selama ini apakah dari pemerintah provinsi sendiri sudah melakukan kerjasama dalam mendukung para pemuda Papua sendiri? Ya, salah satu tugas pemerintah itu adalah melakukan pembinaan kemasyarakatan. Nah, pembinaan kemasyarakatan ini dia memiliki pengertian yang luas. Dan di dalamnya juga masyarakat yang mengasosiasikan dirinya pada organisasi, baik organisasi dalam kelompok batas tertentu maupun yang lebih luas. Pemerintah memiliki satu tanggung jawab mengerjakan pembinaan. Nah sekarang organisasi, kalau kita bicara dalam batasan kepemudaan, misalnya GMKI, GMKI lah kemudian memposisikan dirinya sebagai bagian dari organisasi yang bermitra dengan pemerintah. Nah, bermitra itu bisa saja ikut menjadi bagian yang membina yang tadinya mungkin belum terjangkau oleh pemerintah, bisa saja menjadi bagian yang dijangkau oleh GMKI sehingga ikut membina bagian masyarakat yang belum tersentuh atau terlayani. Nah, soal-soal ini yang kemudian kita ada dalam hubungan
saling mensupport, saling memberikan dukungan. Pemerintah pada bagian dan tanggung jawabnya, organisasi yang kemudian bermitra dengan pemerintah mengerjakan peran-peran tersebut. Nah, kalau kemudian ini dalam batasan GMKI punya matra pelayanan itu salah satunya masyarakat. Dan masyarakat itu menjadi medan yang luas dan organisasi ini dia bekerja untuk memberikan satu kepastian tentang orang-orang yang tadinya ada dalam keadaan yang belum setara, mestinya dia harus ada dalam perbaikan untuk setara atau lebih baik lagi. Nah, sebagai pemerintah tentu saja dia akan selaras dengan tugas kepemerintahan yang salah satunya telah kami sebutkan tadi tentang pembinaan kemasyarakatan. Kita berharap kemitraan ini bisa menjangkau bagian yang harus dibina dan terus terkonsolidasi pembinaan itu. Kalau kita abaikan bisa berdampak kepada ada proses membiarkan orang-orang untuk mengalami sebutan binasa. Jadi mari bersama pemerintah dan kalau boleh pemerintah melihat GMKI sebagai satu organisasi yang memiliki daya tarik atau memiliki satu kerinduan dari banyak anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang mau mengembangkan dirinya, yang mau kemudian memiliki kepekaan sosial, terlibat bersama di dalam GMKI dan terus serta menjadi mitra pemerintah mengerjakan bagian pembinaan kemasyarakatan. Saya kira itu dulu. Iya Bapak, saya sempat sangat terkejut juga ya dengan penekanan yang Bapak sampaikan, binasa. Nah, binasa dalam arti apa nih Bapak? Binasa itu bisa binasa banyak ya, binasa dalam ketidak ada kepastian tentang orientasi bagi dirinya. Nah, kadang-kadang ketika orang mengalami pupus orientasi, dia sendiri mendatangkan petaka bagi dirinya. Melihat semua dalam kesempatan yang harus dia ada di situ adalah sebuah yang tidak menarik bagi dirinya. Akhirnya dia resistensi terhadap situasi itu dan melihat situasi itu harus dijauhi, didiamkan, bahkan mungkin tidak penting untuk dia. Padahal ini kan adalah sebuah kerugian sehingga kita pun ikut merasa prihatin dengan keadaan itu. Nah, binasa ini memang pengertiannya luas. Nah, kita berharap jangan sampai kemudian binasa fisik karena disponsori oleh tidak ada satu kepastian tentang harapan dan masa depan yang dia pun juga harus memilikinya. Kira-kira seperti itu. Iya, dalam rangka sekali lagi dalam rangka semangat undang-undang ini ya, Bapak. Ya, kita kembali lagi ke Ketua GMKI. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Edi nih, ada satu hal yang ditekankan juga di sana terkait kepekaan sosial. Dan ini tentunya mengarah kepada kaum milenial saat ini. Karena pemuda ini dikatakan sebagai agen perubahan, bagaimana melihat otonomi khusus ini dari sisi positifnya, peluangnya seperti apa. Nah, untuk kepekaan sosial sendiri di teman-teman GMKI Merauke maupun teman-teman aktivis lainnya yang ada di Kota Merauke yang kita kenal dengan Cipayung ya. Ada HMI, kemudian Pemkri. Nah, itu seperti apa? Apakah dalam melihat persoalan yang terjadi di masyarakat, apalagi kita melihat juga bahwa otonomi khusus ini adanya pro kontra dan ini sering juga disuarakan oleh anak-anak muda itu sendiri. Bagaimana dengan teman-teman GMKI melihat hal tersebut sebagai peluang? Baik, melihat hal sosial yang terjadi di Merauke saat ini bukanlah hal yang sepele. Yang sebenarnya harusnya menjadi kepekaan kami sebagai manusia. Sebab
ini kalau kita bawa dalam konteks kemanusiaan, ini sudah masuk dalam salah satu masalah kemanusiaan. Karena masalah sosial yang terjadi di Merauke ini nanti berujungnya pada kriminal dan juga pembunuhan. Untuk itu banyak sekali bisa kita temui di kota Merauke, dan hal itu sering terjadi. Sebab kami dari Merauke sendiri, dari GMKI Merauke sendiri, kami beberapa kali pernah mengawal kasus terkait dengan masalah sosial yang berkaitan dengan perempuan, dengan aibon, dengan kriminalitas yang terjadi, yang merenggut banyak orang sehingga banyak yang merasa dirugikan. Tetapi hal ini yang tadi disampaikan, yang ini belum diakomodir oleh pemerintah. Tetapi kami dari GMKI mencoba untuk melihat hal-hal ini, untuk melihat kepekaan sendiri dari mahasiswa dan juga pemuda di Merauke. Sebenarnya sudah banyak yang terjadi, tetapi dari kami keterbatasan, banyak sekali keterbatasan dalam hal ini, mungkin ke biaya. Sebab kami memang punya hati, kami punya tenaga, kami punya pikiran untuk melakukan kebaikan, melakukan penanganan permasalahan sosial, tapi kembali lagi kami keterbatasan dengan pendanaan, sehingga kami hanya mampu untuk melakukannya mungkin secara kontinu, tetapi tidak mungkin kami sudah melakukannya tetapi tidak secara kontinu, karena kami yang saya sampaikan tadi, kami sangat terbatas. Tetapi kami GMKI Merauke sendiri, kami ada mencoba beberapa hal-hal yang mungkin kami awali itu dari kami sendiri. Kami punya itu GMKI Mengajar. Di sini kami mencoba untuk mengimplementasi apa yang menjadi kepekaan kami kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang memang mereka mungkin rindu untuk bersekolah, rindu untuk bisa membaca, menulis, dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka punya keterbatasan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga yang membuat mereka sehingga mereka harus menahan diri, menahan hati untuk melihat teman-temannya bersekolah, tetapi mereka tidak sampai kepada tahap di sekolah. Untuk itu kami mencoba untuk ada mengajar bersama-sama mereka di dalam GMKI Mengajar. Mungkin itu. Iya, berarti ini saya melihat bahwa memang teman-teman dari aktivis yang ada di Kota Merauke, GMKI, dan teman-teman lainnya sudah melihat persoalan sosial ini, yang mana kita ketahui bahwa Provinsi Papua ini masuk dalam kekhususan, ada otsusnya, kebijakan di situ, yang mana kita melihat juga bahwa sebenarnya program pemerintah, undang-undang, semua ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Tetapi bagaimana dengan apa yang terjadi di setiap kabupaten, pasti tentu ada persoalan itu ya. Dan ini teman-teman GMKI Merauke sudah mencobanya. Berarti lebih kepada anak-anak yang merupakan generasi masa depan tanah Papua itu sendiri. Nah, saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bapak Ediwai selaku Kepala Sub Pemerintahan Otsus Provinsi Papua melihat pergerakan yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di Kota Merauke. Ya, kalau melihat langsung, tentu saja kita diajak pergi pada satu prinsip bahwa manusia itu harus diperlakukan setara. Dan kalau ini dihubungkan dengan pemikiran dasar organisasi, manusia itu dia equal dalam tangan Tuhan. Nah, kalau hari ini dijumpai keadaan yang tidak berpihak kepada satu manusia atau berbagai manusia, nah itulah yang mendorong kita untuk coba mencari cara bagaimana supaya keadaan dia yang belum mengalami apa yang disebut dengan ekualitas itu bisa diarahkan kepada ekual. Nah, sesungguhnya saya coba tarik sedikit luas. Nah, kepentingan memotret keadaan rakyat dan dirumuskan dalam Undang-Undang 2 tahun 2021 adalah memotret keadaan keseluruhan seluruh gambaran kehidupan sosiologis yang ada di tanah Papua.
dan bisa saja diterjemahkan secara kewilayahan. Di dalam kewilayahan-kewilayahan itu ada banyak beragam orang-orang baik secara Nusantara tetapi secara spesifik yang tersebutkan dengan akronim OAP. Nah, fokus undang-undang kepada hal seperti itu. Nah, teman-teman yang hari ini terlibat dalam organisasi, coba melihat bahwa kalau boleh mereka yang kemudian diuntungkan oleh organisasi bisa mendapatkan, diuntungkan oleh regulasi bisa mendapatkan satu manfaat daripada berlakunya regulasi itu. Nah, hari ini lewat GMKI kami menyaksikan bahwa GMKI berupaya supaya mendekatkan peluang ini kepada mereka yang tadinya mungkin belum tersentuh dengan peluang-peluang itu. Nah, kalau sampai dengan kiprah GMKI ini menjadi satu kiprah yang mengubah keadaan yang saya sebutkan dengan yang tadinya belum equal, pergi kepada keadaan yang equal, maka perlu sekali diapresiasi. Nah, inilah yang kemudian dia akan nyambung dengan tugas pemerintah yang berkenaan dengan pembinaan kemasyarakatan. Mungkin tadinya belum terjangkau oleh pemerintah secara masif, lewat peran atau lewat organisasi GMKI, dia menjangkau bagian yang tidak terjangkau dan ikut memberikan satu masukan yang berarti dalam rangka pembinaan kemasyarakatan itu bisa saja bisa menjadi bagian yang terlayani kepada masyarakat yang harus dan berhak menerima pelayanan itu. Saya kira itu dulu. Iya, menjangkau bagian yang tidak terjangkau. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ediwai. Nah, kita kembali lagi ke Ketua GMKI. Apa saja kendala yang selama ini dirasakan oleh teman-teman aktivis GMKI Merauke dalam mengisi ruang-ruang itu, dan solusi ketika mendapatkan kendala itu, solusi apa yang teman-teman coba lakukan meskipun tadi dengan keterbatasan yang disampaikan sendiri oleh ketua, semangat apa yang mendasarinya? Baik, untuk jangkauan-jangkauan yang tidak dapat dijangkau. Hal ini menarik yang mungkin nanti akan ada dalam sesi curhat. Kalau sehingga saya membicarakan hal ini sebenarnya menjadi pergumulan kami di GMKI sendiri, entah itu kami sebagai badan pengurus cabang, pengurus komisariat, dan ada beberapa senior kami yang kami sama-sama tahu dan paham sebab kamilah pelaku dari jangkauan-jangkauan yang tadi kami susah untuk jangkau. Seperti banyak titik yang ingin kami datangi dan itu sangat sulit. Contohnya itu macam ada beberapa tempat yang kami datangi tapi kami terbatas dengan kendaraan, kami terbatas dengan biaya, sehingga kami harus mengurung niat kami untuk menjangkau mereka yang tadinya harusnya kami menjangkau mereka. Dan kami coba untuk fokus pada satu tempat dengan tujuan kegiatan ataupun gebrakan yang kami buat ini dilihat sehingga pihak lain yang melihatnya dapat menjangkau tempat yang tidak bisa kami jangkau. Itu terbukti dengan beberapa kali kami coba untuk membuat rumah singgah, tetapi kami hanya mampu di GMKI Mengajar. Tetapi puji Tuhan, berkat Tuhan untuk anak-anak masa depan yang sering kami sebut untuk anak-anak Aibon ataupun anak-anak putus sekolah melalui orang lain. Dan juga kami coba untuk melihat mama-mama kami, mama-mama Papua yang sering berjualan di pinggir jalan, yang hanya beralaskan karung ataupun daun pisang untuk berjualan. Kami coba untuk membantu membuat tempat jualan, dan puji Tuhan tempat yang tidak bisa kami jangkau itu dijangkau oleh orang lain,
sehingga mereka di tempat lain dibangunlah tempat berjualan. Itu sebenarnya menjadi pergumulan kami di GMKI, sehingga kami diberikan berkat tenaga, berkat orang-orang yang punya hati besar, punya hati mulia bagi mereka yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan dari kami. Kami bukan orang hebat, kami bukan orang kaya, tetapi kami punya hati, kami punya pikiran, kami punya tenaga sehingga bisa melakukan hal-hal hebat. Iya, luar biasa ya. Tidak kaya secara materi, tetapi kaya akan kebaikan dan kasih yang sesungguhnya itu ya. Kita kembali lagi ke Bapak Edi, berbicara tentang generasi muda OAP ini. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa pembinaan kepada para pemuda ini sendiri. Nah, selama Bapak sebagai seorang pimpinan dalam pemerintahan daerah, kemudian Bapak juga selaku aktivis yang mana sudah menduduki posisi-posisi yang kita lihat juga nih bahwa ini posisi-posisi penting ya Bapak ya. Apa kendala yang pernah Bapak rasakan sendiri, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman GMKI, teman-teman Cipayung maupun seluruh anak-anak muda yang ada di Kota Merauke. Nah, sebelum ke situ, saya mau buat satu ringkasan begini. Kalau mungkin sebelumnya ada banyak problema yang tidak tersolisikan atau diberi jalan keluar, dan problema itu akhirnya menimbulkan sakit hati yang berkepanjangan. Saya mengajak kita berekspektasi yang sama tentang adanya Undang-Undang 2 2021. Kalau undang-undang ini diibaratkan obat, maka sudah saatnya kita pakai obat ini untuk mengantar kita yang tadinya sakit hati pergi kepada sehat hati. Nah, ketika orang punya hati yang sehat, dia akan melihat semua peluang yang ada yang telah terjelaskan dalam semangat Undang-Undang 2 ini menjadi satu peluang yang bisa kemudian termanfaatkan olehnya dan membuat dia menjadi orang-orang atau pribadi yang nantinya betul-betul mempersiapkan dirinya ketika alih kepemimpinan ini terjadi dan berpihak padanya. Nah, sekarang kembali kepada apa yang dikumuli sebagai penyelenggara. Penyelenggara ini dia digerakkan oleh aturan, dan aturan itu selalu dalam kepentingan menimbang, dia selalu pergi kepada satu potret keadaan rakyat. Keadaan rakyat itu beragam sekali. Kalau ini dikorelasikan dengan semangat Otsus Undang-Undang 2, dia terkonsentrasi kepada misalnya fokus pendidikan, fokus kesehatan, fokus ekonomi kerakyatan, fokus tentang infrastruktur. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebagai bagian yang pemerintah kerjakan supaya keadaan-keadaan yang kami sebutkan tadi tentang keadaan rakyat yang dipotret itu dan dirumuskan secara sektoral itu bisa saja atau bisa dan harus ditangani oleh pemerintah. Memang butuh sekali penyelenggara pemerintah yang senantiasa mau beradaptasi dengan kemampuan. Karena di luar pemerintah, kami harus akui bahwa perkembangan tentang teknologi ini membuat orang itu tumbuh dengan banyak kosakata baru. Dan kalau pemerintah tidak adaptasi diri dengan tuntutan perubahan itu, justru bukan pemerintah menjadi solusi, tetapi dia bisa menciptakan masalah baru dalam kemampuan berretorika atau berargumentasi dengan keadaan di luar dirinya sebagai pemerintah. Saya kira ini satu persoalan serius. Kembali lagi, kalau mau menjadi bagian yang ikut serta memberi peran yang memadai bagi tugas dasar kepemerintahan, maka penyelenggara pemerintah itu harus adaptasi dengan tuntutan yang boleh saya sebutkan sebagai tuntutan punya kemampuan.
Jangan membiasakan diri dengan hal-hal rutinitas tanpa disupport dengan kemampuan yang dia mengikuti tren yang terjadi di tengah-tengah perkembangan. Saya kira ini yang penting sekali, pentingnya di mana bahwa penyelenggara harus juga adaptif dengan keadaan yang sedang berkembang. Jangan hanya berdiam-diam diri dan menganggap biasa-biasa saja, tidak perlu mengembangkan dirinya. Saya kira itu dulu boleh yang sampaikan. Iya. Nah, saya ingin menanyakan lagi kepada Bapak untuk Undang-Undang 2 ya yang telah ditandatangani oleh Bapak Jokowi sendiri tahun lalu di tanggal 19 bulan 7 Bapak ya. Nah, perubahan apa yang sangat kita lihat dapat menjadi sebuah sesuatu yang sangat berdampak baik untuk masyarakat Papua ini Bapak? Kalau perubahan, yang pasti datangnya regulasi itu adalah sebuah harapan terhadap keadaan-keadaan yang tadinya belum dijangkau harus dijangkau. Karena memang regulasi selalu mencerminkan keadaan rakyat yang dia gambarkan dengan baik dalam perintah-perintah, pasal demi pasal, atau spirit yang tertulis dalam konsideran daripada regulasi itu. Nah, kalau hari ini ada Undang-Undang 2, spiritnya luar biasa sekali untuk kita. Bagaimana sekarang kita menjadikan undang-undang ini sebagai satu peluang yang saya sebutkan tadi. Kalau tadinya banyak keadaan yang tidak tersolusikan sehingga menjadi sakit hati, nah kita jadikan undang-undang ini seumpama obat yang bisa merubah sakit hati menjadi sehat hati. Nah, hati yang sehat itu bisa membuat orang bergairah untuk melakukan aktivitas lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Iya, nah kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang cukup jelas dari Bapak Edi Wai sendiri. Nah kita kembali lagi kepada Ketua. Tanggapan apa yang Ketua ingin sampaikan ataupun yang ingin Ketua tanyakan kepada Bapak Edi sendiri berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 ini? Baik, terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, saya pribadi, saya mungkin bukan basicnya orang hukum, senior saya pun demikian, tapi beliau punya hati yang besar sehingga ia mau mempelajari. Sebab banyak hal yang sudah saya diskusikan dengan senior dan itu yang mengakibatkan saya sekarang untuk berbicara di sini sedikit grogi. Sebab apalagi kalau mau tanggapan ataupun sanggahan. Tetapi mungkin saya lebih ke pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh senior dan itu menjadi jawaban juga buat kami semua, khususnya yang ada di Merauke. Ini pertanyaan mungkin nanti sedikit menggelitik bagi saya sendiri, karena ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus bagi Tanah Papua. Di sini apakah yang senior rasakan ataupun yang senior alami sama dengan apa yang kita alami sekarang, ataupun menjadi pertanyaannya saya ketika nanti kami Papua Selatan ini sendiri, apakah Otsus itu dia berlaku hanya untuk Papua dan Pulau Papua ataupun nanti di Provinsi Papua Selatan pun demikian. Karena ini sebenarnya menjadi kebingungannya saya, sebab saya sendiri membaca tentang Undang-Undang Otsus tapi belum selesai. Sebab ada banyak hal yang memang kemudian menjadi hal yang saya anggap harus berdiskusi dengan orang yang lebih paham terkait dengan Otsus. Mungkin itu yang menjadi pertanyaannya saya. Dan bisa langsung dijawab oleh Bapak Edi selaku senior GMKI. Ya, terima kasih ya. Memang ini benar ya. Kadang-kadang kalau kita membaca tentang namanya, langsung kita diarahkan pada satu persepsi bahwa itu hanya berlaku nantinya di Provinsi Papua. Kita bisa bercontoh kepada Provinsi Papua Barat.
Nah, ketika provinsi ini ada, undang-undang yang ada itu undang-undang yang perlakuannya kepada dua provinsi itu. Itu contoh praktis yang lebih mudah kita berbicara. Nah, kalau bagaimana dengan Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, atau Papua Pegunungan, atau Papua Tengah, apakah dia undang-undang ini terbatas perlakuannya terhadap provinsi-provinsi itu? Saya jawab tidak. Ketika provinsi ini boleh ada, undang-undang ini tetap berlaku. Dan kalau kita kemudian mempelajari lebih dalam lagi, justru undang-undang ini dia memberikan satu kanal untuk adanya pembentukan daerah-daerah otonomi baru itu. Dan undang-undang ini tidak terbatasi perlakuannya ketika nama mungkin berbeda. Tetapi nama secara wilayah administrasi boleh saja berbeda, tetapi perlakuan daripada semangat adanya otonomi khusus itu dia berlaku secara menyeluruh dalam sebutan kata tanah Papua. Nah, jadi kalau sampai sebut tanah Papua berarti dia tidak terbatasi secara administrasi kewilayahan. Perlakuan undang-undang itu tetap berlaku untuk semua wilayah administrasi pemerintahan yang ada di tanah Papua. Kira-kira seperti itu. Adik Ketua Cabang GMKI Merauke. Iya, bagaimana Ketua? Apakah sudah puas dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Edi? Sangat puas ya, soalnya ini sebenarnya menjadi PR baru buat kami sehingga kami memahami Otsus. Sehingga adapun nanti evaluasi dan lain sebagainya diharapkan juga pemikiran-pemikiran dari anak muda terutama dari GMKI itu bisa menjadi sumbangsi pemikiran kepada nanti mungkin kalaupun ada evaluasi Otsus nantinya. Mungkin begitu. Iya, teman-teman semua, sebenarnya kita masih ingin berdiskusi lebih jauh lagi karena ini merupakan kesempatan yang begitu baik kita bisa bersama-sama dengan Bapak Edi, tetapi memang kita dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Untuk itu sebelum kita mengakhiri perbincangan kita malam hari ini, kita ingin mendengarkan kata-kata motivasi ataupun kata-kata yang memberikan spirit kepada anak-anak muda yang berada di Provinsi Papua Selatan dari Bapak Edi. Saya coba meringkas begini. Saya mau jadi apa tergantung saya. Hasil berinteraksi lah yang menentukan saya seperti apa di waktu berikut. Nah, ini kalau saya sederhanakan dalam contoh-contoh, ketika saya mau jadi seseorang yang ahli hukum, maka saya harus berinteraksi lah dengan semua referensi hukum. Suatu ketika saya akan menjadi orang yang ahli hukum. Nah, begitu pun juga kalau kita mencontohkan kepada hal-hal yang negatif. Ketika saya mau menjadi orang yang nakal, saya berinteraksi dengan hal-hal yang nakal, suatu waktu saya akan menjadi orang-orang yang nakal. Memang ini pilihan, tetapi sebagai orang-orang yang menaruh harap terhadap pentingnya equal itu pada semua manusia, kalimat tadi itu adalah kalimat yang saya tekankan dalam maksud positif. Pemuda penting sekali menaruh satu obsesi baru pada pikirannya tentang masa depannya yang baik. Kalau dia mau jadi baik di waktu yang akan datang, perlu sekali dia berbenah dari sekarang. Berinteraksilah pada semua hal-hal baik. Sehingga di waktu berikut, waktu yang berganti, kebaikan itu menjadi bagian atau bagian yang mentradisi pada dirinya. Sekali lagi, kalimat ini menjadi kalimat yang saya tutup dalam bincang-bincang kita, bahwa saya mau jadi apa tergantung saya. Hasil berinteraksilah yang menentukan saya seperti apa di waktu berikutnya. Kalau saya bisa mau menjadi bagian daripada orang-orang yang
ada dalam kepentingan Undang-Undang 2, maka sudah saatnya saya harus siapkan diri saya yang lebih baik, lebih lagi berkompeten, sehingga kepentingan yang tertuliskan dalam Undang-Undang 2 dengan kemampuan yang ada pada saya dan juga semangat undang-undang ini, saya bisa menjadi orang-orang yang juga eksis dan survive dan menentukan arah baru dalam pergantian waktu berikutnya, dan saya ada di dalam situ. Dan itu mungkin menjadi bagian yang harus saya sampaikan kepada anak-anak muda, terkhususkan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Merauke dan anak-anak muda yang sedang mengasosiasikan dirinya pada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Merauke. Kira-kira begitu, adik ketua cabang dan pemandu bicara bincang-bincang kita yang belakangan tambah gendut. Ya luar biasa ya, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Wahai yang juga merupakan salah satu motivator yang sangat menginspirasi oleh teman-teman Civitas GMKI yang ada di tanah Papua. Yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, selain sebagai kepala subbidang dengan pengalaman yang begitu luar biasa, beliau juga dijuluki sebagai jenderal untuk tanah Papua GMKI. Oke, kita selanjutnya akan mendengarkan closing statement dari Ketua GMKI Merauke, Ding Suci Rahalus. Baik, mungkin sedikit dari saya bagi pemuda-pemudi yang ada di Kota Merauke. Mari kami bersama-sama melihat hal-hal terkait dengan permasalahan sosial yang terjadi, sebab masa muda tidak diulang untuk kedua kalinya. Hidup kita dari kecil, besar, hingga nanti dari lahir, hidup, dan mati. Untuk itu, mari lakukan segala hal untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya selalu mengatakan pada diri saya, kalau berkat bukan hanya tentang uang, tetapi kami melakukan kegiatan, kami melakukan kebaikan. Berkat bisa berupa teman kami yang baru, sahabat kami yang baru, pengalaman kami yang baru. Sehingga masa muda terasa tidak sia-sia. Untuk itu, mari kita sama-sama melakukan segala kebaikan dengan porsi kita masing-masing, dengan lingkup kita masing-masing. Soal masa depan, soal bagaimana jalan hidup ke depan, tergantung apa yang kami buat sekarang, apa yang kami doakan, dan apa yang kami kerjakan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Hal ini memang harus didengar juga oleh para teman-teman, perempuan-perempuan Papua luar biasa yang ada di luar sana, karena Bing Suci sudah membuktikannya sebagai Ketua GMKI, yang mana tadi disampaikan oleh Bing Suci, jika saya ingin mengambil sedikit bahwasanya ketika kita mengalami kendala persoalan, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan caranya untuk setiap kita, karena sebuah persoalan, problem itu tidak akan melebihi dari batas kemampuan kita. Oke? Jadilah cahaya, jadilah binar dalam gelap, jadilah inspirasi yang membuat perubahan besar. Dari tempat ini, saya Elsie Titi Halawa beserta Bapak Edi Wahai dan Ketua GMKI Merauke pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan.